Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta film dimanapun Anda berada. Di zaman sekarang ini, peperangan adalah langkah yang diambil oleh negara-negara adikdaya dan maju untuk mencapai tujuan tertentu. Film yang berjudul Black Crab menceritakan tentang sebuah misi yang dibilang hampir mustahil untuk dilakukan, di mana sebuah tim akan ditugaskan untuk menyeberangi lautan es yang membeku untuk mengantarkan sebuah paket khusus yang dipercaya dapat menghentikan peperangan dan memenangkannya. Wanita ini bernama Ed. Ia adalah salah satu tentara wanita pilihan yang berpangkat letnan dan baru saja sampai di suatu markas untuk memenuhi panggilan dari atasannya guna melakukan tugas yang bersifat sangat rahasia. Meskipun ia tidak tahu apa tugas tersebut. Ia dijemput oleh seorang tentara yang berpangkat satu tingkat di atasnya. Laki-laki tersebut bernama Nilun. Awalnya Nilun meremehkan Ed setelah melihat ukuran tubuh yang sangat kecil. Bagaimana bisa ia akan menyelesaikan misi yang akan diemban nanti? Di dalam perjalanan menuju markas, Ed bilang kalau tempat ini adalah kota kelahirannya, di mana ia tinggal bersama anak sematawayangnya yang bernama Vanya. Kota indah yang dulu sangatlah damai, namun sekarang kota ini hancur dan menyisakan puing-puing bangunan runtuh dari serangan bom serta korban yang jumlahnya tidak sedikit akibat perang. Saat melihat sekeliling jalan yang dilaluinya, Ed sadar kalau ini bukanlah jalan menuju markas. Tiba-tiba Nilun menghentikan laju mobilnya di suatu tempat. Ia bilang ke Ed untuk tidak meninggalkan mobil sedangkan Nilun akan mengambil sesuatu. Setelah kejadian itu, Ed memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke markas. Ia bilang ke petugas penjaga kalau keberadaannya di sini untuk memenuhi panggilan dari atasannya yang bernama Kolonel Rat. Di dalam markas, Ed bertemu dua rekan lainnya yang telah tiba lebih dulu di tempat tersebut. Ada Malik yang ahli dalam taktik serang, Granvik seorang sniper, dan yang baru saja datang dari suatu tempat yang bernama F28 adalah Kopral Karimi, ahli komunikasi. Mendengar tempat tersebut, Malik bilang kalau Karimi sangatlah beruntung dikarenakan ia mendengar rumor bahwa tempat tersebut telah dibombardir. 3.500 tentara dan warga sipil tewas dalam peristiwa tersebut. Seketika raut wajah Karimi mendadak shock setelah mendengar kabar tragis tersebut. De siger, der er 3.500 døde. Der er så mange rygter, en masse propaganda. Overlevende. Alt er væk. Jeg vil støtte og tage imod den. Prajurit yang seharusnya datang untuk memenuhi panggilan tugas misi rahasia ini seharusnya ada 5 orang. Kapten Forsberg bilang ke Kolonel Rat kalau satu orang telah dihukum mati dikarenakan membelot dan membantah perintah untuk datang. Kolonel Rat menyampaikan sebuah petikan. Masa senjata, masa serigala, masa tanpa ampun. Saudara membunuh saudara, orang tua membunuh anak-anak mereka. Matahari padam dan musim dingin yang berat tanpa akhir. Kemudian ia meminta mereka untuk duduk dan meminta Kapten Forsberg untuk menyampaikan misi tersebut. Saat ini markas terancam runtuh dikarenakan beberapa wilayah pertahanan seperti I-27, F-28, dan K-22 telah diserang dan dikuasai. Cepat atau lambat mereka akan segera tiba di markas ini dan peperangan akan segera berakhir dengan kekalahan. Akan tetapi ada satu kesempatan terakhir sebelum semua itu terjadi. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya, bahkan mengakhiri perang. Untuk pertama kalinya dalam 37 tahun terakhir ini, seluruh kepulauan ditutupi dengan es dari daratan sampai ke lautan lepas. Namun sayangnya ketebalan es di lautan tersebut terlalu tipis untuk dilewati kendaraan dan terlalu tebal untuk dilewati kapal. Namun itu bisa menopang seorang prajurit dengan perlengkapannya.
Untuk itulah mereka dipanggil ke tempat ini untuk menjalankan misi operasi yang bernama Black Crab, di mana mereka akan membawa 2 buah kapsul melintasi lautan es dari Tessenoi ke Odo menyamping dari wilayah musuh. Lalu Ed menyampaikan pernyataan kalau berseluncur sejauh 185 km di atas lautan es adalah misi bunuh diri. Dengan tegas, Kolonel Rudd bilang kalau ini bukanlah sebuah permintaan namun perintah. Perintah yang harus dikerjakan oleh bawahan ketika atasan menghendakinya. Kemudian ia membubarkan briefing tersebut namun meminta Ed untuk tetap tinggal. Untuk memberikan motivasi kepada Ed, Kolonel Rudd bilang kalau intelijen menemukan foto Vanya dan kebetulan anaknya itu sekarang berada di kamp pengungsi di perbatasan dan lebih tepatnya tempat berakhirnya misi tersebut. Kolonel Rudd membenarkan kalau misi ini adalah misi bunuh diri sama seperti apa yang diucapkan Ed. Meskipun demikian, ia berharap jika memang misi ini berhasil, maka peperangan akan segera berakhir. Di barak, rekan-rekan Ed tampak cemas dan ragu untuk menjalankan misi tersebut. Dikarenakan Ed ingin bertemu dengan anaknya kembali, ia memberikan motivasi dan menegaskan satu hal, yaitu sebagai seorang tentara, mereka harus patuh terhadap pimpinan apapun resikonya. Tiba-tiba Kapten Forsberg datang untuk memberikan perlengkapan kepada setiap prajurit. Ia bilang kalau tim ini akan berangkat besok sebelum senja. Dini hari, tiba-tiba markas didadak oleh serangan musuh. Oleh sebab itu, tim akan diberangkatkan sekarang juga. Sebuah momen yang mengejutkan saat Ed melihat orang yang menjemputnya di awal film tiba-tiba saja hadir di tempat itu. Kolonel Rudd memberikan 2 buah kapsul dan bilang kalau Nilun akan melengkapi kekurangan personil di tim ini. Black Crab yang terdiri dari 6 orang bersiap untuk berangkat. Kapten Forsberg, Nilun, Ed, Malik, Karimi, dan Granvik. Mereka harus bergerak di malam hari dan berhenti di pagi hari untuk menghindari terlihatnya pergerakan oleh musuh. Saat Kapten Forsberg memerintahkan tim untuk memastikan daerah tersebut, tiba-tiba dataran es yang ia injak pecah dan menenggelamkannya. Di situasi yang membuat mereka panik, tidak ada satu orang pun yang berani untuk menolongnya melainkan Ed. Tanpa pikir panjang, ia bergegas masuk ke dalam air yang sangat dingin untuk segera menolongnya. Namun sayangnya Forsberg tak terselamatkan. Ed meninggalkannya dan hanya mengambil kapsul yang berada di dalam tas yang Forsberg bawa. Dengan keadaan Ed saat ini, sangat tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah rumah kosong untuk menolong Ed dan menghangatkan tubuhnya. Setelah meninggalnya Kapten Forsberg sebagai pemimpin tim, Malik memilih Nilun untuk menjadi leader dikarenakan pangkat di antara mereka ialah yang tertinggi. Mendengar itu, Ed tampak keberatan dan berpikir kalau Nilun tidak mengerti tentang misi ini dikarenakan ketidakhadirannya saat briefing berlangsung. Nilun tampak tersinggung dengan apa yang Ed ucapkan. Ia bilang kalau kemarin Ed sempat meninggalkannya saat hari penjemputan. Belum lagi, ia membiarkan Kapten Forsberg membeku di dalam air es. Satu-satunya orang yang dapat membahayakan misi ini adalah Ed. Melihat perseteruan mereka, Malik segera melerai dan bilang jika Ed tidak mengambil kapsul tersebut, maka misi ini akan gagal. Di lain sisi, Nilun mempunyai pangkat tertinggi, maka mereka harus mematuhi apapun perintahnya. Saat beristirahat, tiba-tiba terdengar suara helikopter menuju ke rumah yang mereka singgahi. Saat Ed memastikan keadaan keluar rumah, ternyata benar, sebuah helikopter datang dari kejauhan menuju rumah yang mereka tempati. Di waktu yang sama, Ed juga melihat Karimi sedang menggunakan radio.
Mereka pun bergegas keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri. Setelah kejadian tersebut, Ed berpikir kalau Karimi adalah seorang mata-mata. Setelah diinterogasi, Karimi bilang kalau tadi ia mencoba berkomunikasi dengan pacarnya yang bekerja sebagai operator radio bagian informasi di wilayah F28 untuk memastikan keadaannya. Keputusan berat yang Nilon ambil sebagai pemimpin tim saat ini yaitu membiarkan Karimi hidup dan ikut ke dalam misi ini namun tidak dibekali senjata. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Malik yang berseluncur paling depan tersandung oleh sesuatu. Setelah diperiksa ternyata suatu keadaan yang sangat tragis di mana tempat itu adalah tumpukan ratusan mayat yang membeku. Gambaran keadaan yang sangat sadis dari korban perang yang tentunya oleh serangan musuh yang tidak berperik kemanusiaan dengan tidak mempedulikan korban warga sipil saat perang berlangsung. Saat beristirahat, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang lagi-lagi mengetahui keberadaan mereka. Untung saja tidak ada yang terluka oleh serangan tersebut. Jag var typ en millimeter från upptäckt. Jag vet inte, jag tappade honom. Han drog åt andra hållet. Okej. Ja, okej. Svart. Grabbar, vi håller oss borta från Island ett tag. Vi går över den. Dikarenakan situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya Nilon memutuskan untuk menjauhi es dan mencari tempat perlindungan sementara waktu. Akhirnya Nilon memutuskan untuk menjauhi es dan mencari tempat perlindungan sementara waktu. Tibalah mereka di suatu kota kecil yang telah lama ditinggalkan. Setelah melihat cahaya di suatu rumah, mereka bergerak untuk memeriksanya. Seriösa? Jag filmar mig. Kan vi inte gå på plats? Di tempat itu, mereka hanya menemukan satu pasangan suami istri tua tanpa ada ancaman pihak musuh. Pasangan suami istri tua itu memberikan jamuan dengan memberikan makanan dan minuman hangat kepada mereka. Namun tiba-tiba saat Ed menjatuhkan sendoknya, ia melihat sebuah senjata yang telah disiapkan oleh bapak tua itu di bawah meja. Lalu tiba-tiba Okej. dikarenakan kejadian itu, Malik terkena tembakan di perut dan naasnya Karimi tewas di tempat. Saat Nilon ingin memeriksa luka tembakan yang mengenai Malik, ia bilang kalau luka tersebut hanya luka goresan biasa dan tak perlu mengkhawatirkannya. Tiba-tiba terdengar suatu panggilan dari radio yang Karimi bawa. Mereka menemukan sebuah fakta yang mengejutkan di mana terdengar suara wanita yang mengaku pacar Karimi yang kita tahu adalah petugas unit komunikasi di wilayah F28. Mereka pun akhirnya menyesal telah mencurigai Karimi sebagai seorang mata-mata dan menemukan sebuah kejanggalan di mana ternyata wilayah F28 tidak diserang oleh pihak musuh seperti apa yang Kolonel Rat bilang. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Pendarahan dari luka yang dialami Malik sangatlah parah. Kemudian Nilon memerintahkan tim untuk berhenti di sebuah bangkai kapal untuk beristirahat. Disinilah suatu keputusan berat bagi seorang pemimpin tim.
Nilon memutuskan untuk meninggalkan Malik dan membekalinya dengan beberapa makanan dan air, dan nantinya setelah sampai di Odo, ia akan dijemput untuk segera dievakuasi. Namun hal itu ditentang Granvik yang seakan-akan tidak mempedulikan rekan yang sedang terluka. Dikarenakan penasaran benda apakah yang mereka bawa sampai-sampai nyawa mereka yang menjadi taruhannya, Granvik membuka kapsul tersebut. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata benda yang mereka bawa adalah senjata biologis, yaitu sebuah virus yang diyakini akan dapat mengakhiri perang. Saat Ed dan rekan-rekan yang lain sedang memastikan keadaan di kapal tersebut, tiba-tiba ia melihat cahaya yang menuju ke arah mereka dan disusul suara tembakan. Setelah kembali, ia melihat Malik telah meninggal yang memilih mengakhiri hidupnya daripada menjadi beban bagi tim. Terjadilah perpecahan di antara mereka yang kemudian Ed memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Kasta hit en lina! Granvik, kasta linan. Redo? Untung saja Nilun dan Granvik segera menyusul Ed untuk memberikan pertolongan. Ed berhasil diselamatkan dari maut yang baru saja hampir membuatnya tewas. Mereka pun terpaksa melewati lapisan es yang sangat tipis secara berdampingan. Namun situasi kembali memburuk setelah secara tiba-tiba terlihat flare yang ditembakkan tepat di atas mereka yang kemudian disusul beberapa tembakan. Granvik! Granvik, kan du ta dem? ...450 meter. På 12 upp. På rätt mål vad jag kan se. Sektor Alfa. Skjut! Skjut! Setelah diperiksa, ternyata serangan tunggal tadi berasal dari salah seorang musuh yang berhasil ditembak Granvik tepat di kepalanya. Kemungkinan besar orang tersebut ditugaskan di tempat itu seorang diri setelah kematian teman-temannya yang membeku untuk mengamankan wilayah tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Di keesokan paginya saat Ed terbangun, ia tak melihat kehadiran Nilun beserta kapsul virus di dalam tasnya. Lalu tiba-tiba ia diserang oleh beberapa orang yang telah mencium keberadaan mereka. Pertempuran pun tak terelakkan. Nu när du har dragit på kapslarna. Granaten där du är, okej? Det kommer 2, 210. Det är 5 sista startled. Har du granater? Nej! Ed mengalami luka tembakan sedangkan Granvik tewas akibat ledakan granat. Dengan segenap tenaga yang tersisa dan motivasi untuk bisa bertemu lagi dengan anaknya, Ed segera mencari keberadaan Nilun. Ed berhasil menembak jatuh Nilun dari usaha pelariannya dengan membawa virus tersebut. Ternyata niatnya kabur dan membawa virus tersebut untuk membuangnya ke laut agar senjata biologis itu tidak digunakan. Jika virus itu berhasil digunakan, bukan hanya musuh yang akan musnah, begitu juga peradaban manusia. Diambang keputusasaan dan sisa-sisa tenaga, Ed terus dan terus berjalan agar sampai ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian beberapa tentara penjaga perbatasan menemukan keberadaan Ed.
yang berarti misi tersebut berhasil dilaksanakan. Ed berhasil selamat dan ditangani oleh dokter ahli di markas tersebut. Akibat luka tembak di perutnya, dokter harus mengambil beberapa sentimeter ususnya dan mengamputasi 2 jari kakinya dikarenakan telah membeku. Sang atasan yang bernama Laksamana North menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat serta memberikan medali kehormatan dan kenaikan pangkat kepada Ed dan Nilun yang ternyata berhasil selamat dalam melaksanakan misi Black Crab. Namun sayangnya keberadaan Vanya yang selama ini menjadi semangat dan kegigihan bagi Ed agar sampai di tempat ini hanyalah karangan belaka. Keberadaan sang buah hati dijadikan alasan semata agar Ed mau menjalankan misi tersebut. Setelah kejadian itu, Ed sangat menyesal dan sadar bahwa apa yang dikatakan Nilun ternyata benar. Mereka akan melakukan segala cara agar bisa mencapai tujuannya dalam memenangkan peperangan. Tak peduli siapapun itu, berapapun korban yang akan berjatuhan, mereka akan tetap menggunakan senjata kimia tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Ed meminta Nilun untuk mengambil virus yang telah disimpan di laboratorium agar mereka tidak bisa menggunakan senjata biologis tersebut. Ni har inte tillträde hit. Vet du vilka vi är? Okej, ropa in och kolla dem. Vakt på 5 här. Ner på golvet, ner på knä! Av med maskerna! Vart ska vi? Det är dit bara. Så springer ni ner hela basen. Ni måste ut, bort från människor. Av med skyddsdräkterna, kom igen! 2 gånger. Jag tror jag menar. De ljuger om allt, de ljög om Vanja. Drastiskt var till. Hon är skadad, hon kommer att behöva... Ed dan Nilun berhasil membawa virus tersebut keluar dari laboratorium. Namun sayangnya Ed harus mengorbankan diri dengan meledakkan diri agar peradaban manusia tidak akan terganggu oleh virus tersebut. Dan film pun berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.